Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan progres dari tugas besar yang kami kerjakan dengan dosen pengampu Bapak Dwi Sukma STMT, simulasi sistem antrian pada gerbang tol. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, saya sendiri, Amelia Purbanintias, NPM 22029. Saya Ulfatika Yuliana dengan NPM 22017. Dan saya Gracia Wentalda Manik, NPM 22126. Pendahuluan. Kondisi lalu lintas di kota-kota besar Indonesia telah begitu parah, sehingga kemacetan selalu terjadi setiap hari di seluruh bagian kota. Kemacetan dilaporkan sering terjadi di ruas-ruas jalan di pinggir kota. Sementara itu, pada akhir pekan atau hari-hari libur, kemacetan muncul di ruas-ruas jalan yang menjadi akses menuju pusat-pusat hiburan massal atau daerah peristirahatan. Jalan tol merupakan bagian dari jalan nasional yang perlu dijaga pengoperasiannya agar tetap dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pergerakan lalu lintas secara aman, nyaman, dan efisien. Salah satu aspek pengoperasian itu adalah terkait dengan sistem pengumpulan jalan tol yang dilakukan. Kemacetan yang terjadi di jalan raya tidak hanya di jalan protokol, tetapi juga terjadi di jalan tol yang notabene-nya bebas hambatan. Dengan adanya kemacetan, maka para pengguna jalan tol tentu merasa dirugikan karena uang yang dikeluarkan tidak sepadan dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak jalan tol atau tidak sepadan dengan fasilitas yang seharusnya didapatkan. Bila tidak ada dilakukan suatu upaya untuk mengurangi kemacetan di jalan tol, tentunya akan mengakibatkan menurunnya jumlah pengguna jalan tol. Maka dari itu, diperlukan pembuatan simulasi antrian jalan tol yang bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis apakah terjadi penumpukan pada sistem antrian, kemudian dapat ditemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Adapun tujuan dari tugas besar ini adalah untuk mengetahui kinerja tingkat pelayanan pada gerbang tol, yang kedua untuk mengetahui kapasitas volume kendaraan pada gerbang tol, yang ketiga untuk mengetahui antrian yang terjadi pada gerbang tol, dan yang selanjutnya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Tinjauan pustaka. Teori antrian atau sering disebut dengan queuing teori merupakan sebuah bagian penting operasi dan juga alat yang sangat berharga bagi manajemen operasi. Aplikasi teori antrian atau queuing teori ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adanya jumlah pelayan atau server yang terbatas dalam memenuhi permintaan pelayanan pelanggan atau customer dapat mengakibatkan terjadinya antrian yang panjang. Pada dasarnya, teori antrian berkenaan dengan seluruh aspek dari situasi di mana pelanggan harus antri untuk mendapatkan suatu layanan. Waktu pelayanan adalah waktu yang diberikan dalam melayani penerima jasa secara efektif dan efisien. Dengan waktu yang cepat dan tepat, penerima jasa akan merasa puas. Tingkat pelayanan yang dinyatakan dengan notasi MIU adalah jumlah kendaraan atau manusia yang dapat dilayani oleh satu tempat pelayanan dalam satu satuan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam satuan kendaraan per jam atau orang per menit. Selanjutnya ada verifikasi modal dari simulasinya. Di sini eh, terdapat hasil verifikasi dinyatakan berhasil modal yang dibuat sehingga tidak terjadi error. Di sini terdapat data waktu dan replikasi yang dilakukan dengan jumlah 10 replikasi. Di sini mengambil nilai dari average time in system dari 10 replikasi tersebut. Lalu di sini terdapat langkah-langkah dari model simulasinya. Yang pertama yaitu menyiapkan kartu e-tol, yang kedua yaitu mengantri, yang ketiga yaitu masuk ke gardu tol, lalu dilanjutkan dengan pembayaran dan melanjutkan perjalanan. Kemudian, saya akan running software ProModel melalui simulasi yang telah ditentukan. Ke simulate, kemudian run. Nah,
Di sini terdapat objek yang disimulasikan ada yang bergerak cepat dan juga bergerak lambat. Di sini itu karena langkah-langkah tiap langkah tersebut itu memiliki durasi yang berbeda-beda. Contohnya menyiapkan kartu e-tol, mengantri terhadap masuk ke gardu tol itu kan lebih durasinya itu lebih panjang, makanya pergerakannya itu lambat. Beda dari pembayaran ke melanjutkan perjalanan itu memiliki durasi yang lebih pendek. Makanya simulasinya memiliki pergerakan yang berbeda. Kita cepatkan saja. Nah, di sini terdapat output yang tadi udah dijelasin sama rekan saya di slide sebelumnya. Lalu dilanjutkan dengan simulasi pada Excel. Berikut merupakan hasil simulasi pada Excel yang telah kita kerjakan. Nah, di sini pada titik ini mobil atau pengguna jalan tol sedang melakukan langkah pertama atau bisa disebut menyiapkan kartu e-tol dengan saldo yang mencukupi. Nah, kemudian pada titik ini adalah langkah kedua, yaitu mengantri sebelum masuk ke gardu tol. Pada titik ini adalah langkah ketiga dan keempat, yaitu pengguna masuk ke gardu tol dan juga melakukan pembayaran dengan menempel kartu e-tol pada mesin. Setelah langkah ketiga dan keempat, maka pengguna dapat melanjutkan perjalanan. Kemudian kita akan menampilkan Excel dari tugas mingguan, yaitu simulasi parkir pada area parkir yang telah ditentukan. Nah, di sini terdapat simulasi parkir pada area parkir yang telah ditentukan. Terdapat 3 tombol. Yang berwarna hijau ini adalah tombol mulai. Kemudian yang kuning ini adalah tombol pause atau berhenti pada kondisi tertentu. Dan yang merah adalah berhenti. Jadi ketika dihidupkan tombol atau ditekan tombol hijau, mobil akan secara otomatis parkir di parking lot. Dan apabila klik tombol yang berwarna merah dan berwarna kuning, yaitu untuk berhenti, mobil juga akan berhenti.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.